Allah menambahkan iman dan takwa kepada kita semuanya. Kemudian salawat kita akan mensajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana seharusnya pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan serangkaian ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mudah-mudahan ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan kita selama hidup di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk melihat apakah puasa kita yang baru saja kita laksanakan sudah mendapatkan hasil atau belum. Artinya, apakah puasa yang kita lakukan itu hanya semata-mata mengikuti tradisi yang ada di tengah masyarakat, apakah masyarakat kota atau masyarakat kampung. Artinya, kita melaksanakan ibadah puasa sebagai sebuah rutinitas yang tidak ada peningkatannya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah ilustrasi dan apa saja yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini. Kita berada di bulan Syawal yang secara bahasa Syawal itu artinya peningkatan. Jadi bulan Syawal inilah bulan peningkatan untuk ibadah kita, karena kita telah melakukan latihan selama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, sebuah ilustrasi. Apakah kita sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi manusia baru atau belum? Yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan sehingga 11 bulan ke depan kita masih berada dalam ketakwaan sebagai proses daripada atau buah daripada pelaksanaan ibadah Ramadan yang telah kita lakukan selama sebulan yang lalu. Hadirin berbahagia, sebagai sebuah ilustrasi, apakah kita sudah menjadi manusia baru atau belum? Kita semua tahu bahwa contohnya ini ada dua, biar mudah dipahami. Ada dua jenis binatang, yaitu ular dan kepompong. Ular dalam masa tertentu dia melakukan pergantian kulit, tergantung seberapa besar ularnya dan seberapa lama proses pergantian kulit itu. Namun setelah ular itu melakukan pergantian kulitnya, dia tetap seperti ular. Artinya dia tetap melakukan tugas biasa dia sebagai seekor ular. Artinya tidak ada perubahan. Yang ada perubahan hanyalah pada pergantian kulit baru. Jadi kalau dia ularnya ular sanca atau ular apalah yang apa yang ada di sekitar kita, yang secara sunatullah dia melakukan proses perubahan dan adaptasi kulit dalam waktu tertentu. Namun setelah pergantian kulit itu, dia tetap menjadi atau dia tetap sebagai seekor ular melakukan hal-hal kebiasaan daripada ular tersebut. Nah, itu perilaku ular. Secara sunatullah sudah demikian diciptakan oleh Allah SWT. Nah, kemudian yang kedua adalah kepompong. Nah, kepompong ini adalah berasal daripada ulat yang kemudian dalam proses tertentu, dia selama hidup menjadi ulat, dia memakan sesuatu yang dimakan ulat. Apakah dedaunan ataupun apapun yang menjadi makanan ulat, sehingga dia memakan makanan yang jorok-jorok atau memakan makanan yang kotor-kotor yang ada di sekitar kehidupan ulat tersebut. Namun dalam proses tertentu, setelah dia berubah dari ulat menjadi kepompong, kemudian dia berpuasa dalam proses itu, lalu kemudian akhirnya menjadilah seekor kepompong. Kalau sebelumnya ketika dia menjadi seekor kepompong atau kemudian boleh diproses ulat, dia memakan sesuatu yang jorok, yang kotor, yang orang tidak suka melihatnya. Namun setelah dia menjadi seekor kupu-kupu, maka dia memilih makanan-makanan tertentu dan dia menjadi mediator untuk mengawinkan
bunga antara satu bunga dengan bunga yang lain sehingga menghasilkan madu dan sebagainya, dan malah akan menjadi sebuah alat transmisi untuk menjadikan satu pohon itu berbunga atau berbuah adalah karena peran daripada seekor kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu dengan berbagai kelincahannya dia menjadi sangat indah dan sangat disenangi oleh manusia yang melihat kupu-kupu tersebut. Bahkan ada kupu-kupu tertentu yang menjadi incaran untuk orang-orang pengumpul foto tentang kupu-kupu tersebut yang dijual mahal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari dua contoh puasa tersebut yang dilakukan oleh ular dan dilakukan oleh kepompong sehingga menghasilkan kupu-kupu, yang diharapkan kepada kita adalah kita janganlah menjadi ular. Jadi menyeganya tetap lagi uli, maka makanannya tetap puasa tidak puasa tidak ada pengaruhnya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita sekarang menjadi manusia baru, manusia yang bertakwa. Jadi kalau kita masih menjadi ular, hanya puasa itu sebagai sesuatu yang biasa sebagaimana saya lakukan, sebagaimana saya sampaikan tadi, ya puasa ya puasa. Udah tahu. Ya kan tidak ada perubahannya lagi ulung no. Jadi meskipun kita sudah bergantian kulit, ya kan, sudah Idul Fitri, sudah selesai Ramadannya, tapi perilaku kita di tengah-tengah masyarakat, akhlak kita masih seperti belum puasa yang lalu. Sebelum kita berpuasa, sebelumnya. Sementara yang diharapkan oleh puasa ini adalah bagaimana kita menjadi manusia-manusia baru yang disebutkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga. Artinya ada proses, bukan jadi order puasa langsung menjadi orang takwa, tidak. Jadi sebulan Ramadan itu adalah latihan. Bagaimana kita melatih jangan marah-marah, bagaimana melatih tidak makan, bagaimana tidak mencuri makanan di rumah, bagaimana kita tidak menipu orang, bagaimana yang kita takut bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan, dan bila salah saya lakukan ini, puasa saya batal, kupulung gendu. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita renungkan sebagai ilustrasi tersebut yang saya sampaikan, hendaklah kita menjadi seekor kupu-kupu yang berubah dari kepompong yang jijik, kemudian berubah, dia berpuasa, lalu kemudian berubah bentuk, kemudian berubah sifat, dan juga menjadi indah di tengah masyarakat. Hadirin berbahagia, inilah yang diharapkan menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang mutakhir. Jadi ada dua, apakah kita tetap akan menjadi seperti seekor ular atau kita tetap menjadi sebagai seekor kupu. Oleh karena itu, dalam ilmu manajemen disebutkan ada 3 kriteria yang harus kita lakukan sebelum kita melihat apa yang harus kita lakukan kemudian. Yang pertama sekali adalah kita keluar dari kebiasaan yang selama ini. Jadi yang paling tahu itu kita harus ingat, bukan paling tahu saya, yang paling tahu tentang sakit saya. Yang pertama, saya sedikit apa ada di dalam tubuh saya, yang paling tahu adalah Allah, kemudian saya dan dokter. Demikian juga ketakwaan, yang paling tahu ketakwaan saya, Allah, saya. Bagaimana nanti berakibat pada orang lain? Apakah Pak Jati sudah puasa? Kenapa dia akhlaknya masih jelek? Kan? Jadi pertama adalah secara manajemen, bagaimana kita mengatur ini agar kita dengan jadi ular tapi menjadi sebagai seekor kupu-kupu. Yang pertama sekali kita keluar dari kebiasaan selama ini. Jadi selama ini kalau puasa kita dulu masih sering makan-makan orang punya, saling moceh-moceh atau pedah-pedah atau fitnah, bla 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 dan sebagainya yang jelek-jelek, maka kita keluar bahwa saya kemarin sudah melatih diri untuk keluar dari hal-hal yang demikian. Pertama sekali kita berusaha untuk keluar dari yang demikian. Dan untuk keluar dari demikian harus punya sebuah tekad bahwa saya harus lebih baik puasa ini. Siapa tahu sebentar lagi saya akan meninggal.
Karena meninggal itu tidak diumumkan oleh Allah, tapi meninggal itu adalah sebuah kewajiban makhluk hidup yang akan kembali kepada Allah. Nah, setelah manajemen adalah kita harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus punya misi hidup. Misi hidup apa? Misi hidup yang baru kita latih, kita segarkan kembali adalah menjadi orang-orang bertakwa. Nanti akan saya sebutkan ada beberapa langkah sehingga bisa kita lakukan. Punya nggak kita misi hidup? Atau puasa kita hanya sekedar puasa? Malah ada sebagian orang yang marah ketika puasa datang. Kado loh puasa. Artinya ada hal-hal yang dia tidak tahu apa sesungguhnya yang terkandung di dalam ibadah Ramadan itu. Nah, oleh karena pertama kita keluar dari kebiasaan kita selama ini. Dan yang kedua adalah kita harus punya visi hidup. Visi hidup kita adalah apa? Visi hidup seorang muslim itu adalah mencari ridha Allah. Itu visi hidup kita. Jadi dengan ridha Allah yang kita kedepankan, kita tidak akan melakukan hal yang baik, hal-hal yang jelek. Misalnya begini, saya punya kesempatan untuk mencuri. Kemudian saya pertanyakan, apakah Allah ridha dengan apa yang saya lakukan ini atau apa yang saya curi ini? Pasti tidak ridha. Kalau tidak ridha, karena saya mencari ridha Allah, berarti saya tidak boleh melakukannya, karena ini bukan sebuah kesalahan yang akan diganjar oleh Allah nanti dengan dosa dan saya akan masuk ke dalam neraka. Jadi visi hidup kita adalah mencari ridha Allah. Tajak ulang, ya kan? Apakah ketika kita mencuri air tetangga di belang yang natur, misalnya kita buat kayak iko, misalkan, apakah Allah ridha? Tidak. Berarti jangan saya lakukan seperti itu. Karena yang importantnya itu, tapi Allah tahu tentang apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jadi visi kita yang kembali kepada visi tadi, visi kita itu mencari ridha Allah dan tujuan kita adalah ke surga. Bagaimana saya nanti bisa masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah melangkah ke masa depan. Jadi seperti kupu-kupu tadi, dia dari kepompong yang duduk hanya di dedaunan, kemudian berpuasa selama sekian hari atau sekian bulan, lalu kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu, lalu setelah menjadi kupu-kupu dia akan terbang sampai kemana-mana. Demikian juga dengan kita. Setelah kita ingin menjadi lebih baik, yang saya cari adalah ridha Allah. Kemudian saya ingin menuju ke surga. Ketika mati saya nanti akan menjadi matinya sebagai seorang mutakin, karena seorang mutakin itu pasti masuk surga. Nah, hadirin berbahagia, ini adalah langkah-langkah. Dan kemudian apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan itu, sehingga kedepannya kita mendapatkan sebuah pelajaran yang baik dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Apa yang sudah kita latih selama ini? Yang kita latih selama ini adalah kita sholat tarawih. Kenapa kita sholat tarawih? Saya kira sudah banyak dijelaskan ketika ceramah Ramadan. Yang pertama, untuk kita bisa melanjutkan, karena bulan puasa adalah latihan seperti militer, masuk ke militer. Karena setelah itu kita harus mewujudkan, melatihnya kembali. Yang pertama sekali adalah kita melaksanakan qiyamul lail. Kenapa di bulan Ramadan kita sanggup melaksanakan sholat tarawih? Kemudian di bulan bukan Ramadan, mari kita laksanakan qiyamul lail. Itu satu. Qiyamul lail kemudian kita tutup dengan witir. Itu satu. Jadi langkah-langkah untuk menjaga agar titik-titik atau garis-garis ketakwaan yang sudah tertanam dalam diri kita itu bisa kita luruskan. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia atau dalam bahasa matematika, sebuah garis lurus itu dimulai daripada kumpulan titik-titik. Jadi kita sudah punya titik-titik takwa, kita sudah punya latihan selama bulan Ramadan, maka bagaimana
dari satu titik ini kita tarik sebuah garis, kemudian dari mana titik ini kita tarik sebuah garis, kemudian dari titik kita agar tujuan kita adalah menjadi orang mutakin dan harapan kita adalah masuk ke surga. Yang pertama, qiyamul lail kita laksanakan di malam hari. Yang kedua adalah kenapa orang bapak mempertanyakan wujud dong waktu bulan puasa adalah cara baca Quran wujud. Kenapa sekarang tidak suka lagi baca Quran? Nah itu yang pertama qiyamul lail, yang kedua membaca Al-Quran. Cuma setelah membaca Al-Quran kita pahami di sini banyak tungku-tungku yang baca Al-Qurannya bapak jangan lagi membaca Al-Quran bila sudah tamat kemarin bulan Ramadan. Nah sekarang mulai lagi setelah puasa Syawal ini, mungkin bagi yang belum mengambil puasa, ya kan, kita mulai lagi bahwa saya akan melaksanakan proses bagaimana saya ketika bulan Ramadan yang lalu. Pegang, ambil Quran satu, kemudian baca, kemudian pahami artinya. Bila salah, bila tidak mengerti, baiklah waktu antara maghrib dan isya itu untuk belajar Al-Quran. Kita sudah baca, kemudian mungkin kita yang bertumpu-tumpu aja bacaan dengar, saya pun kalah baca. Nah kan kemudian kita pahami artinya. Kemudian maksudnya menang-menang. Di ayat lain pun juga sama-sama. 4 jadi. Itu kedua. Nah yang ketiga, setelah kita membaca Al-Quran, lalu kemudian kita, kenapa di bulan Ramadan kita suka sholat jamaah? Hadirilah, penuhilah sholat jamaah 5 waktu. Hadirin sedang yang berbahagia, perlu Tuhan sampaikan. Mungkin Tuhan bertanya-tanya, kenapa tentara Israel sangat sulit mengalahkan orang-orang Palestina? Menurut informasi yang berkuasa, untuk menjadi tentara elit daripada pasukan Palestina itu syaratnya sangat sulit. Yang pertama, mereka harus bisa hafal Quran. Yang kedua, mereka harus salat jamaah 40 hari berturut-turut. Misalnya sudah salat jamaah 5 waktu berjamaah, kemudian tinggal 1 zuhur misalkan, ulang lagi. Maka kenapa Al-Quran mereka baca, pahami, kemudian mereka salat berjamaah, makanya mereka tidak pernah merasa takut kepada siapapun karena Allah selalu di sisi mereka. Itu rahasia menjadi tentara elit daripada Palestina. Maka Haji Hanaya itu karena apa? Yang mereka harapkan adalah syurganya Allah. Dan banyak sekali cerita-cerita itu, dan yang saya dapatkan tidak dari orang yang betul-betul seperti saya, Dr. Sarbini, kalau Bapak lihat di dari Pak Mercy, oleh salah seorang relawan untuk membantu Palestina. Nah, jadi ini mereka puji hanaya, takut saya, ya kan? Kenapa mereka yang takut kepada Allah? Senjata mereka takut dibelah perut. Malah ada perempuan-perempuan yang sedang hamil dibelah perutnya langsung di situ dengan itu. Itulah Yahudi. Tapi kenapa perempuan-perempuan itu tidak takut? Karena mereka hafal Quran. Itu kalau masyarakat daripada Palestina. Nah, yang lain lagi pertama adalah kita bagaimana melestarikan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama salat, kan kita tidak baca Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan salat duha. Yang minimal 2 rakaat untuk membiasakan diri karena kita di bulan Ramadan 1 kali. Yang keempat adalah kita berpuasa Senin Kamis. Karena adalah proses pada sebuah perjalanan untuk kita melatih diri sehingga puasa kita yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan menjadi terbiasa dan melanjutkan dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Yang seterusnya adalah memperbanyak bersedekah. Karena uang kita terbatas, ekonomi kita seret, ekonomi kita mundur. Memperbanyak bersedekah itu bukan hanya memperbanyak jumlah uangnya, tapi kita sering mengeluarkan sedekah meskipun 1.000, 2.000 dan sebagainya. Saya sebagai dosen
saya mengajarkan kepada mahasiswa saya katakan, ketika saudara dikirimin uang oleh orang tua saudara, saudara cobalah belajar untuk menyisihkan uang sebulan Rp4.000. Jadi setiap saudara pergi Jumat, masukkanlah dalam celeng Rp1.000, sebulan itu 4 kali Jumat. Memang sedikit Rp1.000. Kenapa? Ketika suatu saat saudara nanti menjadi pejabat, saudara menjadi kontraktor, saudara menjadi orang kaya, bersedekah itu tidak lagi berat karena saudara sudah terbiasa dengan bersedekah selama 4 tahun atau selama 5 tahun atau selama 7 tahun, tergantung berapa lama saudara selesai. Nah, itu yang saya ingatkan kepada mahasiswa saya agar dia terbiasa untuk melakukan bersedekah meskipun hanya Rp1.000 karena uangnya bukan. Oleh karenanya kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, wa innahu latazkiratul lil muttaqin, bahwa ketika kita berpuasa ada rangkaian puasa yang terpenting di luar Ramadan turunnya Al-Quran. Kemudian kalau kita ingin menjadi orang bertakwa dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi kita praktekkan dalam kehidupan nyata, maka kita tidak boleh takut untuk belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan terus belajar Al-Quran kita sampai ada yang meremehkan Al-Quran. Jadi wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, pedomannya apa? Pedomannya adalah Al-Quran Al-Karim. Oleh karenanya iman Islam kita punya bagaimana prosesnya sehingga muttaqin itu bisa langgeng, bisa lestari di hati kita. Prosesnya sebagaimana saya sampaikan tadi, dan kemudian kita mempedomani Al-Quran sebagai pelajaran, lalu hasilnya nanti takwa, dan hasil terakhirnya adalah outcome-nya adalah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin berbahagia, demikianlah peringatan yang sama-sama kita berbagi di Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di bulan peningkatan di bulan Syawal ini, sehingga iman kita terus bertambah, karena ada dalam hadis disebutkan al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah berkurang itu kayak kita naik di sepeda motor, adalah tergantung kepada kita apakah kita kencang dalam mengamalkan ajaran Islam atau kita malas mengamalkan ajaran Islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا